Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Al-hadithul hadiya asyara, hadith 11 dari Arba'in An-Nawawi. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Imam Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan raihanah beliau. Raihanah asal arti tumbuhan yang wangi, tapi di sini yang pas diartikan kesayangan, gitu ya. Kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafidtu, aku hafal, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan olehmu ma yaribuka, yang meragukan engkau, ila ma la yaribuk, kepada apa-apa yang tidak membuat engkau ragu. Rawahu, meriwayatkan hadis ini, At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Derajat hadis ini hasan sahih. Sayyidina Hasan bin Ali ini kesayangan Nabi. Pangkatnya beliau dan adik beliau Al-Imam Al-Husain Sayyid Syabab Ahli Jannah. Jadi termasuk sahabat. Selain Ahlul Bait, cucu Nabi, beliau juga sahabat. Termasuk sahabat yang di alam dunia sudah dipastikan menjadi Ahlul Jannah, pimpinan para pemuda di surga. Kalau di sini radhiyallahu anhu ya, tapi yang lebih pas radhiyallahu anhuma. Fi ba'd an-nusakh radhiyallahu anhuma. Sebagian nuskhah Arba'in Nawawi pakai radhiyallahu anhuma. Lebih tepat ya. Jadi semoga Allah meridai Imam Hasan dan ayahnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan Imam Hasan ini lebih tua dari Imam Husain 1 tahun. Diriwayatkan di sini di Jawahirul Uluyyah, satu kitab saya, halaman 209. Tapi yang saya hafal sih ini ceritanya Imam Ali Zainal Abidin. Kalau saya nggak salah ingat itu di Akhlaqul Banin, karangannya muridnya Imam Al-Habr, Ustaz Umar Baraja. Tapi di sini dibilang termasuk manaqibnya Sayyidina Hasan. Wa qila innahu kana la ya'kulu ma'a ummihi Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Diriwayatkan bahwa Imam Hasan ini tidak pernah mau makan dengan ibunya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Faqalat lahu, Sayyidah Fatimah berkata kepada beliau, fi dzalika, tentang hal itu. Faqala akhsha an yaqa'a basaruki ala syai'in wa asbiquki ilaihi wa la ash'ur. Persis seperti riwayatnya Imam Ali Zainal Abidin. Ya bisa jadi sih begini-begini itu dua-duanya terjadi ya. Jadi terjadi di
Imam Ali Zainal Abidin juga terjadi di Imam Hasan. Jadi kemungkinannya salah satu dari kedua beliau, tapi ada kemungkinan lain dua-duanya memang kejadian seperti ini, dan itu biasa. Saya sering menemukan satu riwayat terjadi di dua wali atau di dua orang soleh. Qad yakun, bisa-bisa saja. Jadi saya khawatir mata ibu melihat satu makanan, belum ngambil, saya duluan ngambil gitu. Kan kalau makan itu suka terjadi begitu. Kita mau ngambil sesuatu, ketika kita ambil ternyata orang lain kepingin gitu. Ya sebetulnya nggak dosa ya, nggak sengaja kan, nggak tahu kita orang mau ngambil apa. Cuma ini dari waroknya beliau, hati-hatinya beliau. Fakunu aqan laki, berarti saya durhaka, kata Imam Hasan. Faqalat lahu, Sayyidah Fatimah berkata kepada beliau, qul ma'i wa anta fi hil min dhalik, makanlah engkau dengan aku, kalau itu terjadi sudah saya halalkan. Famtathala, maka beliau melaksanakan perintah itu. Ini salah satu kebesaran Imam Al-Hasan bin Ali di dalam berbakti kepada ibunda beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa alaihi assalam wa ala nabiha assalatu wassalam. Kalau hadis yang diriwayatkan dari Imam Hasan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak ya. Sini cuma dibilang wa rawa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam 13 haditsan. Hanya 13 hadis. Allah alam, ini karena beliau mungkin masih kecil atau ada sebab lain, saya tidak terlalu mengerti. Tapi yang jelas di sini dikatakan hanya 13 hadis. Masuk ke pembahasan hadis. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ada juga yang membaca da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Dua-duanya boleh, maknanya sama. Ini hadis menganjurkan kita untuk berhati-hati dari barang yang syubhat. Jadi orang-orang yang mengamalkan tarkus syubhat, salah satu landasan hadisnya ya ini. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dia menganjurkan kita untuk mengamalkan wara. Berhati-hati di dalam urusan agama. Kenapa? Ya sebab ada yang jelas halal, jelas haram. Itu enggak ada masalah kita. Khamar udah jelas haram. Nasi udah jelas halal. Itu kan gampang. Nah, tapi di dalam kehidupan ini, apalagi semakin dekat hari kiamat, semakin banyak, atau mungkin yang lebih tepat ya, kalau di zaman kita ini boleh dibilang 99,9%
syubhat. Sulit kita mencari halal yang murni, dan itu memang sudah diramalkan Nabi kan sallallahu alaihi wasallam. Aqallu ma yujad fi akhir zaman dirham halal. Makanan halal, fulus halal yang 100% ya sangat susah kalau di akhir zaman. Jadi cara selamat ya memang hati-hati. Saya sudah sering bahas kan, mulai dari bacaannya, caranya, atau udah bolak-balik saya bahas. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sifatnya memang begitu, hati-hati. Itu otomatis sudah, semakin naik iman seseorang, secara otomatis waroknya semakin naik. Jadi itu terjadi di kehidupan kita. Kalau Anda umpama sudah melewati masa remaja, lewat masa dewasa, mulai masuk masa tua, otomatis orang kalau sudah masa tua kan maksiatnya berkurang, istighfarnya lebih banyak, dosanya lebih sedikit. Itu biasanya muncul berbarengan dengan naik, itu muncul sifat warok itu. Jadi semakin hati-hati di dalam urusan makanan, minuman, pekerjaan. Dari mana itu muncul? Min barakatil ittiba' bi maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits tsani 'ashara, hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, dari sebagian bagusnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkannya dia apa-apa yang tidak ada guna baginya. Haditsun hasan, hadits hasan, rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Ini salah satu hadis yang menguatkan ajaran thariqah. Jadi 24 jam manusia hidup itu pasti ketemu hal-hal yang masih faedah, yang gak ada guna buat dia. Akhirnya dia ngobrol. Apalagi sekarang zaman HP, zaman televisi, zaman berita-berita. Terlalu banyak hal-hal yang tidak ada gunanya menurut agama ya. Yang dimaksud tidak ada guna ini jelas menurut Allah wa Rasuluh. Terobosan orang-orang ahlu thariqah yang mengajarkan zikir khafi di dalam hati, yang mengajarkan sholawat yang diamalkan terus-menerus di dalam hati, kalau berhasil dikerjakan oleh kita, masuk sudah di hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, fasara, maka seorang zakir dalam hati atau yang membaca sallallahu alaihi Muhammad di dalam hati, atau thariqat tafakkur wal i'tibar yang banyak diamalkan oleh orang-orang yang mengkaji Sanusia, murid-murid dari guru saya Syekhuna Ki Ahmad, Syekhuna Ki Hasani, atasnya Syekhuna Ki Said dan lain-lain. Itu kalau sudah istiqomah mengamalkan masuk. Jadi per detik itu zahirnya saja yang seolah-olah melakukan ngobrol, melakukan hal-hal yang masih faedah, yang enggak ada gunanya, tapi batinuhu tetap ma'al haq, bersama kebenaran. Qad yakun yadhkurullah wa qad yakun yusalli ala Rasulillah wa qad yakun yatafakkar fi mukawwanatillah. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dalam pemahaman saya akan sulit mengamalkan hadis ini
kecuali orang-orang yang hidupnya telah masuk di dalam salah satu thariqah minat thara'iqil mu'tabarah. Ada beberapa pembahasan dan contoh yang baik masalah tidak melakukan apapun, tidak mengucapkan apapun kecuali yang manfaatnya ada. Di antaranya di sini qala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, berkata Sayyidut Tabi'in Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, adrakna qauman kanu ala sa'atihim ashfaku minkum ala dananirikum wa darahimikum. Jadi beliau masih ngalami atau mendapati hidupnya orang-orang yang uang dengan waktu itu sama. Makna orang kalau mengeluarkan uang kan berpikir, jangan sampai uang itu keluar di hal-hal yang tidak berguna. Hati-hati betul. Urusan fulus, urusan uang, manusia itu sangat berhati-hati. Urusan waktu tidak. Tapi Imam Hasan Basri masih mendapati orang-orang yang betul-betul perhitungan betul urusan waktu. Asfaku ini maknanya di sini lebih sayang ya. Lebih sayang, bermakna sangat sayang kepada waktu-waktunya. Siapa itu dulu yang punya slogan bagus? Kalau nggak salah Ki Ahmad Tegal. Yang terkenal kan, waktu adalah uang. Dirubah oleh beliau itu. Waktu adalah zikir. Kama la yuhibbu ahadukum ayyukhrija dinaran aw dirhaman illa fima yaudu alaihi naf'uhu. Sebagaimana salah seorang kalian tidak suka mengeluarkan dinar dan dirham kecuali yang kembali manfaatnya kepadanya. Kadzalika, demikian pula, la yuhibbuna, mereka tidak suka antakhruja, untuk keluar, sa'atun, satu waktu, min a'marihim, dari umur-umur mereka, illa fima ya'udu alaihim naf'uhu, kecuali yang manfaatnya kembali kepada mereka. Kalau Imam Ghazali, saya baca di beberapa mu'allafat beliau itu, solusinya itu begini. Jadi bi an tu'ayyina li kulli waqtin syughlan, ma huwa ma'naya. Jadi tiap waktu itu dipastikan jam sekian saya akan melakukan ini. Contoh, bainal isya'ain itu kan termasuk waktu yang sangat diperhatikan di agama Islam. Waktu luar biasa itu bainal isya'ain itu. Untuk awabin, rotib, sholat ala nabi, qiraatul Quran, atau ta'lim apa aja lah. Yang penting bainal isya'ain itu penuh. Pantangannya, kata Imam Ghazali, la tata'addahu. Jangan sampai satu hari pun kita lagi malas nih, udah besok aja, hilang sudah itu, gak bisa istiqomah lagi. Saking menyatunya kita dengan nafsu ammarah bisu, sehingga seolah-olah ajakan hati itu satu hal yang baik.
Tidak tahu bahwa ajakan hati itu berasal dari nafsu ammarah kita, bukan nafsu mutmainnah kita. Imam Ghazali pintar itu. Dan itu betul-betul. Saya alami berkali-kali itu. Kita sudah istiqomah ini. Menjaga mabainal isya'in. Kemudian ada tamu, nggak enak apa ini itu ditinggal, bubar, ulanginya lagi susah itu. Ada orang sudah istiqamah, sallallahu alaihi Muhammad 10.000 tiap hari. Kedatangan tamu ngobrol, putus ya, mau ngulangi lagi kan berat itu. Memang ada sih kalamnya Sayyidina Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Attas, disuruh latihan sampai 40 hari. Kata beliau, siapa-siapa yang mengamalkan sesuatu arba'ina yauman wa rasakha alaih la yastati'u tarkah. Kalau sudah 40 hari kemudian sudah menjadi adat, dia tidak akan bisa meninggalkannya. Tapi paham saya itu ghaliban, kebanyakan orang begitu. Tapi masih ada yang lepas itu. Itu betul, bukan keliru, sangat benar ucapan Nabi Ahmad bin Hasan. Tapi itu ghaliban ya. Buktinya kadang ada orang yang sudah berbulan-bulan, ada yang sudah bertahun-tahun malah. Ada yang sudah puasa tiap hari sampai 4-5 tahun. Syaitan bicara di dalam hatinya, kamu ini sakit gara-gara puasa. Berhenti, malah lebih percaya kepada pikiran dan suara hati dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, pasti kalian sehat. Katanya Ustaz Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfiqih, Sayyidina Al-Walid, kalau sudah ada hadis, ya sudah percaya. Kalau orang mukmin itu ada hadis, percaya, titik sudah. Itu yang ngomong Nabi. Tidak pernah dusta. Lah kok saya sakit? Umpama orang itu bertanya, ya ada syai'un akhar la ta'lamuhu anta. Ada sesuatu yang belum kamu temukan, cari. Udah tidak mungkin gara-gara puasa wong hadis itu. Sumu tasihhu. Na'udu ilal bahath. Jadi kalau ini mah dasar pengalaman saya ya. Saya benarkan dan asyhadu bahwa ucapan Imam Ghazali itu sahih. Satu-satunya solusi supaya setiap waktu kita berguna itu ya diatur waktunya. Jam sekian harus begini. Ada keringanan memang. Syekhuna Abu Yahya itu waktu saya di sana ya. Jadi boleh begini. Jadi waktu itu saya kalau Buya dari Al-Idris itu kan ke rumah Ustaz Abu Hamid, saya ngaji Ihya di situ sama beliau. Suatu waktu saya bawa fotokopi kitab karangan Al-Habib Abdullah bin Husain Bilfiqih, Masalikus Sawiyah itu. Saya baca depan beliau. Nah, menit bacaan saya kitab Masalikus Sawiyah dengan menitnya saya ngaji Ihya kurang lebih waktu itu 1 jam apa berapa lupa saya. Pokoknya menitnya sama. Pas saya mau ngambil Ihya untuk hari itu, kata Buya, udah cukup, sama saja. Artinya baca kitab ini dengan baca Ihya sama. Itu saya jadi paham, berarti umpama kita ibadah 1 hari 1 jam, kemudian datang tamu umpama. Kedatangannya tamu ini untuk menanyakan masail diniyah. Artinya ibadah juga. Jamnya sama, itu yakfi. Boleh itu. Itu mazhabnya Buya yang saya pelajari itu. Artinya sudah terisi waktu selama 1 jam fi amalin min amalil khair. Sudah tidak apa-apa. Paham maksud saya ya? Itu di dalam urusan ta'mirul awqat al-yaumiyah bil ibadah. Memakmurkan waktu sehari-hari dengan ibadah. Memang ada
yang tidak bisa dan tidak boleh diganti. Contoh, sedang tirakat hataman Quran, wah itu ya nggak bisa lah. Sedang tirakat sallallahu alaihi Muhammad ya nggak bisa. Tapi kalau sedang tidak tirakat, selagi waktu itu terisi dengan amalul khair, yakfi. Kemudian jangan takut, orang yang sudah serius menuju kepada Allah Subhanahu wa taala pasti oleh Allah taala diberi nasihat lewat tanda-tanda yang berasal dari Tuhan. Di antaranya yang hampir merata diberikan kepada semua salikin itu firasah. Kalau kita biasa baca Al-Quran, satu hari satu juz, kemudian datang tamu, dalam hati kita menemui tamu kan juga wajib, wah macam-macam sudah ngomong hati itu, jamnya sama. Begitu tamu ini pulang, satu hari sudah hampir lewat, hati kita tidak tenang, gelisah itu. Gelisah karena biasa baca Quran satu juz. Itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa teori kamu itu keliru gitu. Wa ka'anna Allah yukallimuka, seolah-olah Allah mengajak bicara kamu, jangan keliru kamu. Cepat baca Al-Qur'an satu juz. Yang saya tahu betul-betul waktu itu diatur betul, jangan sampai ada yang lari dari kehidupannya satu detik pun. Jangan sampai satu detik saya tidak melakukan ibadah. Imma bis-salah, atau bil-Quran, atau bis-salah ala nabi, atau bil-ta'lim, atau bil-ta'allum, atau bil-tafakkur. Bukan berarti ulama yang lain tidak ya. Ini mah yang saya tahu sebab saya pernah sampai beberapa malam di daerah beliau-beliau itu. Itu yang saya tahu itu Habib Zain Al-Alamah Madinah itu bin Sumaid. Itu saya pernah nginep satu malam di pesantrennya. Wah itu begitu itu. Jam sekian kita bisa dapati beliau. Biasa jam sekian di Masjid Nabawi. Ya sudah pasti di situ sudah. Sampai kita bisa apal jam sekian ada di sini, jam sekian sedang ini, jam sekian sedang ini. Satu lagi, waktu saya di Tarim dulu, Habib Umar bin Hafidh, kakaknya Habib Masyhur itu ya itu. Betul-betul waktu itu dijaga betul, jangan sampai ada yang lari. Kalau nggak ibadah ya ngajar atau apapun sudah. Pasti kedua beliau itu sedang berada fi amalin min amalil khair. Itu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu lagi waktu saya ziarah itu Habib Abdurrahman Bukit Duri itu ya begitu. Waktunya itu rapi, jam sekian begini, jam sekian begini. Menurut saya, beliau-beliau itu kesemuanya mengamalkan nasihatul Imamil Ghazali fi mu'allafatih tentang jangan sampai ada satu waktu, satu detik pun tidak diatur. Jam sekian harus begini, ya sudah kerjakan. Sampai kapan? Sampai mati. Jangan tanya sampai kapan, sampai mati. Ini satu manhaj, satu jalan, bolehlah kita sebut Thariqah Ghazaliyah. Cara memeluskan perjalanan kita menuju kepada Allah dengan menjaga waktu harian kita. Sebelumnya sudah saya terangkan kan, ada cara lain. Zahiruhu ma'al khalqi wa batinuhu ma'allah. Ada dengan zikir nafas, dengan sholawat tiap detik, dengan tafakkur wal i'tibar, itu ya boleh. Apalagi kalau yujma. Kalamul Imam Ghazali dipraktekkan, yang latihan zikrul qalbi, sholawat qalbi atau tafakkur wal i'tibar dipadukan ya lebih ajib lagi. Lebih cepat berhasil. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa yufaqihuna wa iyyakum fid din wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.